khususnya di kota Pangkal Pinang ya. Semua memberikan respon yang baik dan buat saya ini Masya Allah karena ada pesantren buat tunanetra di Seperti apa hari ini berbagi kebahagiaan bersama-sama teman-teman Ponpes di sini? Yang pasti kita senang banget ya. Kita sangat mendukung sekali dan semoga kita selalu mudah-mudahan diikut sertakan ya di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini karena seperti halnya sabda Nabi SAW ya, tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu yang bahasa yang memang selalu saya ingat-ingat terus gitu kan, bahwasanya harus ada kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, terutama umat muslim gitu. Melihat sambutan yang bisa dari teman-teman santri tadi mungkin seperti apa ketika tadi Mas bernyanyi membawakan lagu? Alhamdulillah kalau menurut saya baik ya, bagus gitu. Mungkin harapan nih dari Ustaz Zul sendiri nih. Harapannya semoga semoga dengan berdirinya pesantren tunanetra ini ya bisa menjadi sebagai bahan percontohan buat daerah-daerah lain. Kalau nggak salah ini di Indonesia ini kelima kan di sini kan. Nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala ketuk-ketuk hati-hati manusia agar mereka juga peduli ya dengan saudara-saudara kita, terutama tadi yang tunanetra ya, membangun juga pesantren-pesantren di seluruh Indonesia semua gitu. Amin. Mungkin doa-doanya. Apa? Ya semoga pesantren ini bisa mencetak ya, generasi-generasi penerus bangsa, juga penerus agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi dai, menjadi alim alimah, abidah zahid zahidah, murabbiyah. Ya semoga berkah. Ini langsung balik ke Jakarta nih Mas. Insyaallah. Terima kasih banyak. Khair. Bunda, gimana nih pengalaman Bunda hari ini berbagi kebahagiaan bersama dengan teman-teman tunanetra di Ponpes? ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini menyenangkan sekali karena antusiasme juga dari masyarakat, dari para pemangku jabatan di Bangka Belitung khususnya di kota Pangkal Pinang ya. Semua memberikan respon yang baik dan buat saya ini Masya Allah karena ada pesantren buat tunanetra di Bangka Belitung. Yayasan Iqpah ini membangun untuk pertama kali, tapi seluruh Indonesia ini yayasan pesantren tunanetra yang kelima. Dan saya bahagia sekali karena putra saya juga, Surya, putra saya yang tuli bersama teman-temannya membuat Al-Quran dalam bahasa isyarat untuk teman-teman tulinya beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang memang teman-teman disabilitas tuli, daksa maupun disabilitas lainnya harus bersyukur dan terus berjuang semangat untuk menjadikan Indonesia ramah disabilitas. Karena kita tidak bisa 100% menggantungkan harapan dan asa kita kepada pemerintah saat ini, karena pemerintah sedang membangun berbagai macam harapan atau membangun berbagai macam tujuan yang mungkin kalau untuk kaum disabilitas belum jadi prioritas utama. Jadi buat orang tua, buat masyarakat yang memiliki ketertarikan atau tersentuh hatinya untuk membangun Indonesia yang ramah disabilitas, buat saya itu sangat diharapkan. Karena kita harus berjuang secara mandiri, tapi tentunya nanti kalau sudah terbukti saya yakin pemerintah akan menoleh dan akan mensupport. Jadi tidak bisa menunggu, kita harus berjalan, harus bergerak, tidak bisa menggantungkan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, dan kita harus punya energi untuk membangun Indonesia yang ramah disabilitas. Jadi itu tujuan saya kenapa saya bersedia untuk mengikuti kegiatan keliling Indonesia, mau ke pelosok, mau kemana bersama Yayasan Iqpah. Karena ini baru awal untuk tunanetra. Saya berharap nanti ada buat teman-teman tuli berbahasa isyarat
untuk bisa mengenal agama lebih dalam, karena jangan sampai mereka itu difasihkan untuk mengerti tentang pembelajaran ilmu akademis dunia, tapi mereka dibutakan untuk mengenal akhiratnya, atau mereka tidak paham untuk mengenal Tuhannya. Dan itu saya bahagia sekali, Surya anak saya salah satu yang menggagas, menginisiasi untuk Quran dalam bahasa isyarat. Sekarang di Indonesia ternyata sudah ada 5 pesantren untuk teman-teman netra. Jadi saya kira ini baru langkah awal yang perlu diperjuangkan menuju Indonesia emas tahun 2045. Saya kira saya berharap sekali Indonesia bisa menjadi negara yang sangat ramah untuk teman-teman disabilitas. Itu saja harapan saya. Sekali lagi terima kasih untuk Yayasan IKPA dan untuk Bunda Ustazah Kiki dan juga semua sahabat untuk sahabat disabilitas yang tuli, netra maupun daksa dan lainnya. Ayo kita sama-sama saling support, berjuang agar teman-teman disabilitas mengenal juga akhirat selain secara akademis mereka sangat cerdas atau mampu mencapai cita-cita yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda melihat teman-teman santri di sini. Itu kan seperti apa tadi? Ya, saya kan sering melihat teman-teman disabilitas. Jadi buat saya itu sesuatu yang membuat happy lah. Karena saya bergaul 30 tahun ini sampai 40 tahun kan dengan teman-teman disabilitas dari berbagai macam disabilitasnya gitu. Jadi buat saya mereka itu sangat luar biasa optimis, penuh harapan dan percaya diri yang luar biasa. Dan itu yang terus diperjuangkan adalah memberikan kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pendidikan yang harus disiapkan, artinya mereka diberikan kesempatan dan juga para tenaga pengajarnya misalnya untuk bahasa isyarat. Kita kekurangan penterjemah, kekurangan tenaga pengajar, kekurangan guru yang fasih untuk bisa memberikan pendidikan isyarat kepada murid karena kita belum punya bahasa baku. Kita itu ada punya 2 bahasa, bukan bahasa ya, satu sistem isyarat bahasa Indonesia yaitu SIBI, kedua adalah Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Itu 2 hal yang sangat berbeda menurut saya. Karena SIBI adalah sistem isyarat bahasa Indonesia, agak sulit dipahami oleh anak-anak tuli, saya jujur saja. Karena saya punya 2 anak tuli. Sementara bahasa isyarat Indonesia sangat bisa dimengerti karena tidak memakai awalan akhiran, tidak seperti sistem isyarat bahasa Indonesia. Saya harap pemerintah mau mengetuk palu untuk bahasa isyarat Indonesia dijadikan bahasa baku. Untuk jadi panduan para guru untuk mempelajari sehingga kita bisa menelurkan atau bisa mengeluarkan, mensertifikasi para guru yang mampu bisa menebarkan pendidikan untuk bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Karena sekarang bingung mana yang harus dipakai gitu. Tapi buat anak tuli Bisindo lebih mudah, lebih paham dimengerti. Itu saja. Kalaupun SIBI mau dipakai silakan. Karena kita boleh, Indonesia punya banyak bahasa. Udah ada ribuan bahasa di Nusantara ini. Tadi kan sempat juga dapat sambutan yang hangat dari teman-teman di sini. Bahkan mereka ikut menyanyikan lagu Bunda. Masya Allah, alhamdulillah. Ya itu alhamdulillah sih. Artinya buat saya itu bukan hal yang harus dibangga-banggakan. Saya bahagia gitu. Artinya ini kan sesuatu yang ingin saya berikan adalah untuk membahagiakan, untuk bisa menginspirasi para orang tua untuk bisa selalu menerima takdir dengan ikhlas. Jadi itu kalau euforia kecintaan orang itu disyukuri saja, tapi itu tidak harus jadi membuat kita bangga diri gitu. Karena memang tugas kita membahagiakan audiens, tugas kita adalah memberikan pemahaman kepada yang mendengar. Jadi buat saya mensyukuri sekali, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau saya bisa membahagiakan, bisa menjadi sumber inspirasi yang membuat para orang tua atau para ibu-ibu meyakini bahwa jangan mengaku diuji kalau belum, jangan mengaku beriman kalau belum diuji oleh Allah gitu. Belajar menerima takdir dengan legowo. Itu aja. Cukup ya Mas. Terima kasih. Ya. Intinya udah bagus banget. Jangan melebar-lebar. Aku bangga diterima enggak? Jangan. Tidak mau bangga-bangga itu hal yang mereka bahagia. Udah habis itu lepas innalillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwwata. Dipinjemin doang suaraku, balikin lagi sama yang ngasih pinjam. Kita tadi belum opening sih, Bun. Bunda boleh nggak opening Oke. menghadiri acara ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau mengunjungi atau mau menghadiri peresmian dari pesantren untuk tunanetra di Pangkal Pinang ya, Bangka Belitung. Saya selalu bingung Bangka Belitung sama Pangkal Pinang. Mohon maaf. Saya bahagia sekali karena ada pesantren buat teman-teman netra di Bangka Belitung untuk pertamanya. Tapi secara keseluruhan saya mendengar bahwa pesantren untuk tunanetra itu sudah ada 4 dan ini Yayasan IKPAH membuat yang kelima. Jadi ini salah satu yang membuat saya, Masya Allah, bahwa ini ada pergerakan untuk menuju Indonesia Emas 2045, bahwa Indonesia diharapkan bisa menjadi Indonesia yang ramah disabilitas. Karena apa? Kita semua harus berjuang mandiri untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas. Apakah itu orang tua ataukah itu masyarakat yang memiliki kepedulian. Dan saya berharap pemerintah saat ini, rejim saat ini bisa lebih peduli untuk menjadikan Indonesia ramah disabilitas ke depan. Karena yang saya lihat itu belum ada kurikulum yang bisa khusus untuk bisa kaum disabilitas mempelajari agama secara mendalam. Mereka baru sampai di bagaimana menuntut ilmu akademis. Makanya buat saya ini sesuatu yang membahagiakan. Nanti saya akan ceritakan di tengah-tengah perjalanan wawancara ini bahwa saya ucapkan selamat buat Yayasan IKPAH Indonesia yang ada di Bangka Belitung. Semoga ini bisa tonggak sejarah pertama untuk teman-teman netra memiliki tempat ruang untuk tidak hanya dikasih kebutaan secara fisik, tapi jangan sampai juga kebutaan secara rohani. Dan inilah tempatnya, insya Allah, amin. Akan berbagi kebahagiaan bersama teman-teman di sana, persiapan pemimpin seperti apa? Akan membawakan apa lagi? Saya nanti lihat keadaan aja, nanti dilihat aja. Karena kan kadang-kadang kita tidak bisa merencanakan, ini lagu ini cocok apa. Mungkin ada lagu pop, ada selawatan juga gitu. Ya Mas, terima kasih. Ya, oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus duduknya udah pulang. Aduh Bunda, luar biasa. Saya campuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, malam ini kami berkumpul di hari terakhir berada di Pangkal Pinang, Pulau Bangka, bersama keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-A'ma, sahabat Nur Gemilang, betul ya? Sahabat sukses mulia, sahabat sukses mulia Nur Gemilang. Sahabat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, kami saat ini di malam penghabisan tugas kami di Pulau Bangka, khususnya di Pangkal Pinang, bersama keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul A'ma, bersama sahabat sukses mulia Nur Gemilang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih buat support dari seluruh masyarakat yang ada di Pulau Bangka, khususnya Pangkal Pinang, yang telah dengan tangan terbuka ikut mensupport peresmian Pondok Pesantren untuk tunanetra Indonesia yang berada di Pulau Bangka ini. Semoga terus bisa membangun Indonesia menjadi Indonesia yang ramah disabilitas. Saya Dewi Yul. Terima kasih untuk supportnya, support yang luar biasa. Terima kasih. Malam ini agenda makan malam kulineran yang ada di Bangka ini, di Pangkal Pinang ini saya memesan bubur ayam. Jangan lupa namanya di Sungai Liat ya. Ini tempat tepatnya di Sungai Liat, ada tempat kuliner yang harus didatangi.
Jadi kalau mau traveling, mau healing, mau liburan, tidak usah harus jauh-jauh ke luar negeri terus, kali-kali ke sini. Alasan Bunda memesan bubur apa nih Bu? Bubur ayamnya saya belum coba ini. Ini bubur ayamnya. Nah, tuh. Saya pesan bubur ayam. Jadi di sini ada bubur kepiting, ada bubur polos, jadi sesuai dengan selera. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Setelah makan kita